dari kalangan Al-Ansar. Dia berkata, kharajna ma'a Rasulillah. Kami pernah keluar di suatu hari bersama Rasulullah membawa jenazah ke kuburnya. Wa ana ghulamun ma'a abi. Aku seorang anak. Aku berjalan bersama ayahku dalam rangka mengantarkan jenazah ke kuburnya. Fajalasa Rasulullah ala hafiratil qabri. Rasul kemudian duduk di bibir kuburan tadi. Faja'ala yusi. Kemudian Rasulullah memberi wasiat, memerintahkan kepada orang yang menggali kuburan tadi. Sabda beliau, "Ausi' min kibadir ra'si." Ya, lapangkan bagian kepalanya. Wa ausi' min kibadir rijlaini, dan lapangkan dari bagian kedua kakinya. La rubba 'izkin lahu fil jannah. Karena boleh jadi Allah telah akan memberikan apa itu? Unqudul inab. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Kalau anggur itu yang rangkaian ya, Allah akan memberikan rangkaian anggur baginya nanti di surga. Jadi ada perintah Rasul, lapangkan bagian kepalanya, lapangkan bagian kedua kakinya. Nah, hadis-hadis tadi di samping hadis-hadis yang lain yang nggak bisa saya sebutkan rinciannya di sini, menegaskan bagaimana Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk melapangkan dan mendalamkan serta membentuk sedemikian rupa dengan baik kuburan jenazah muslim. Itu yang pertama yang kita ambil dari hadis tadi. Nah, yang kedua, bahwa boleh kita menguburkan di dalam satu lahan lebih dari satu mayit. Itu hadisnya. Boleh kita menguburkan dalam satu lahan lebih dari satu mayit. Ini kan kadang-kadang Allah jauhkan ketika terjadi misalnya bencana tanah longsor seperti di Tanah Minang belum lama ini kan, warga satu kampung terkubur. Mungkin berat bagi mereka untuk menguburkan sedemikian banyak orang, satu orang satu galian kubur. Nggak apa-apa, dibuat kuburan yang besar. Seperti yang kita saksikan apa itu kuburan massal orang-orang korban peperangan di Bosnia. Itu nggak apa-apa, dibuat satu kuburan besar, dikuburkan bersama-sama, nggak apa-apa. Ya, nah, itu dari itu hadis sahih. Bagaimana Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk menguburkan syuhada. Itu boleh 2 hingga 3 orang dalam satu kubur. Ya. Nah, berikutnya, yang juga kita ambil hikmah dari riwayat tadi. Ketika kita ingin menguburkan lebih dari satu jenazah dalam satu liang kubur secara bersamaan ini di waktu yang sama, siapakah yang sepatutnya kita dahulukan untuk masuk ke liang lahat tadi? Kan gitu. Ini kebetulan menjadi korban tanah longsor. Ada 2 keluarga misalnya. Ada belasan orang yang mau dikubur. Siapa yang sepatutnya dilakukan ini untuk masuk ke liang lahat tadi? Ini sunnahnya. Jawabnya sebagaimana perintah Rasul tadi, dahulukanlah siapa-siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya. Nah, berdasarkan riwayat tadi, Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, wa fi hadhil hadis fadilatun zahiratun liqal Qur'an. Hadis ini menegaskan keutamaan orang yang gemar membaca Al-Quran semasa hidupnya. Lebih-lebih orang yang banyak hafalan Al-Qurannya ada lebih utama untuk disegerakan, lebih awalnya dimasukkan ke dalam yang lain dibanding yang lain. Nah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari mengatakan, wa yulhaqu bihi ahlul fiqhi waz-zuhdi wa sa'ir wujul fadli. Bisa digolongkan kepada hadis tadi bukan hanya sebatas orang yang paling banyak hafalan Qur'annya atau orang yang paling bagus bacaan Qur'annya, tapi juga digolongkan kepada riwayat tadi orang-orang yang lebih dalam ilmunya tentang agama. Itu artinya lebih mulia, atau orang-orang yang lebih zuhud dan lebih berakhlak semasa hidupnya, itu lebih patut untuk didahulukan masuk ke dalam liang lahat tadi dibanding jenazah-jenazah yang lain. Nah, di sini ada ungkapan Al-Imam Syafi'i khusus tentang ini di dalam kitab Al-Um. Kata beliau, wa yudfanu fi mawdi'id darurati min ad-dhiqi wal 'ajalati al-mayitan was thalathati fil qabri. Berdasarkan riwayat tadi, kata Imam Syafi'i dalam kitab fikihnya Al-Um, boleh kita menguburkan 2 hingga 3 atau bahkan lebih, nggak apa-apa, mayit di dalam satu kubur karena darurat, karena kondisi darurat. Nah, berikutnya,
Wa yakunu alladhi lil qiblati minhum, ini lebih rinci dari Imam Syafi'i. Wa yakunu alladhi lil qiblati minhum afdaluhum wa asannuhum, yang lebih merapat ke arah kiblatnya, itu, yang lebih merapat ke arah kiblatnya, siapa dia? Kata Imam Syafi'i, yang paling baik di antara mereka. Ilmunya, bacaan Qur'annya itu. Kalau kira-kira sama ukuran ilmunya, bacaan Qur'annya, hafal Qur'an yang sama, kata Imam Syafi'i, wa asannuhum, hadapkan ke bagian paling depan dari liang lahat tadi, yang paling menghadap ke kiblat, siapa yang lebih berumur di antara mereka, yang lebih tua. Wala uhibbu an tudfana al-mar'atu ma'ar rajuli ala hal, kata Imam Syafi'i. Aku sebenarnya, kata Imam Syafi'i, enggak suka kalau mayit perempuan itu dikuburkan dalam satu lahat dengan mayit laki-laki. Kata Imam Syafi'i ini, aku enggak suka itu sebenarnya. Tapi apakah itu haram? Pertanyaan. Apakah haram dalam kondisi darurat, ya, menguburkan seorang mayit pria dalam satu lahat dengan mayit wanita? Ini di banyak pekuburan kaum muslimin tanah wakaf sekarang ini sudah hampir gak ada lagi jarak antara satu kuburan dengan kuburan yang lain. Ada kalanya suami istri dikuburkan dalam lahat yang sama, kan? Atau anak dengan orang tuanya yang berbeda kelamin dikuburkan dalam satu liang yang sama. Boleh nggak ini? Berbeda kelamin? Jawabnya boleh, boleh. Cuman kata Imam Syafi'i, boleh, nggak ada larangan. Hanya kata Imam Syafi'i, aku sebenarnya nggak suka. Nah gitu. Bukan berarti melarang. Aku sebenarnya tidak suka. Kalaupun itu kemudian yang dilakukan, kata Imam Syafi'i, apa kata beliau? Ada rinciannya di sini, lebih rinci. Katanya, wa in kanat daruratan wala sabila ila ghairiha kana ar-rajulu amamah. Sebaiknya laki-laki lah yang di depan. Kalau kebetulan nggak ada space lagi untuk area kuburan, sudah penuh. Pas misalnya, Allah jawab, misalnya suami istri tewas dalam tabrakan tragis, mau dikubur di liang lahat yang sama. Bagaimana caranya? Jadi yang laki-laki itu lebih dia dihadapkan ke bagian kiblat. Itu yang paling menghadap kiblat, itu yang laki-laki. Untuk kemudian kata Imam Syafi'i, jenazah perempuannya dibuat di bagian belakangnya. Wa yuj'alu bainar rajul wal mar'ati fil qabri hajizun min turab. Sedapat mungkin dibuat pembatas dari tanah. Sedapat mungkin dibuat pembatas dari tanah. Tapi apakah harus? Jawabnya tidak, enggak ada keharusan seperti itu. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, itu pelajaran penting yang kita ambil. Berikutnya ini enggak kalah pentingnya. Wa auliyaul mayyit haqqu biinzali. Siapakah orang yang paling utama menurunkan jenazah itu masuk ke dalam lahatnya? Yang menerima di bawah, menurunkannya hingga mendudukkannya di dalam yang lahat. Siapa? Paten. Jawabnya kerabatnya. Itu yang paling utama untuk menurunkan, menerima dan hingga menidurkan jenazah di dalam lahatnya. Mana dalilnya? Firman Allah Ta'ala, ya, dalam surah Al-Anfal ayat 75. Al-Anfal 75. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan orang-orang yang punya hubungan kerabat rahim dengan kita itu adalah orang yang lebih utama, lebih berhak atas kita daripada yang lain, sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam kitabnya. Ya, itu dalilnya secara umum. Nah, bagaimana pula halnya dengan suami? Mana yang lebih berhak untuk menerima dan memasukkan jenazah tadi ke dalam kuburnya? Kerabat, kalau kebetulan ini adalah jenazah wanita, kerabatnya kah atau suaminya? Jawabnya tetap kerabatnya. Itu lebih utama, kerabatnya yang lebih utama untuk menerima dan menidurkan jenazah tadi di lahatnya dibanding suaminya. Bolehkah suaminya ikut serta menerima dan menidurkannya, membaringkan jenazah tadi di dalam lahatnya? Jawabnya boleh. Tapi menurut tingkatan keutamaannya, suami datang di bawah kerabat. Apa yang maksudnya kerabat di sini? Orang-orang yang merupakan pihak mahramnya, muhrimnya kita bilang, orang-orang yang haram dinikahi oleh jenazah wanita semasa hidupnya.
ayahnya ke atas itu, atuknya, buyutnya